Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera, wahai sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Jumpa lagi di acara Gado-Gado. Gado-gado adalah makanan sederhana, murah, meriah, semakin pedas, semakin berkeringat. Dan semakin sehat minimal menjadikan cara berpikir kita sehat, berpikir kita menjadi semakin sehat. Ya, memang kesehatan bukan segala-galanya. Tapi kalau tidak sehat, maka segala-galanya tidak berarti. Memang kenyataannya begitu ya nggak? Jangan pernah meremehkan arti sebuah kesehatan. Kita baru badan panas sedikit saja sudah rasanya semuanya tidak bisa dinikmati ya. Apalagi yang sakitnya parah ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Sehat jasmani dan rohani. Rezekinya banyak, sahabatnya banyak, ilmunya bermanfaat. Itulah yang penting. Gado-gado memotret kehidupan nyata yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin saja berbeda dengan apa yang selama ini senantiasa dipertontonkan oleh para elit politik, elit penguasa, para pakar, para cerdik pandai, dan para tokoh lainnya. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang kebaikan yang mendadak. Kebaikan mendadak, kebaikan tiba-tiba. Ini penyakit ini biasanya terjadi siklus 5 tahunan. Dan itu mungkin hanya terjadi di Indonesia. Kebaikan yang mendadak, tiba-tiba ada orang, oh baik sekali ya. Murah senyum, berbagi ke sana kemari, mendatangi orang-orang yang tidak mampu, mendatangi ulama, mendatangi tempat ibadah, mendatangi pesantren, ya, berbagi-bagi rezeki, ya. Kalau ada anak kecil dipeluk-peluk, nenek-nenek dipeluk-peluk, padahal selama ini yang dipeluk yang gadis. Tapi kok tiba-tiba sekarang rajin meluk nenek-nenek ya nggak? Ini namanya kebaikan yang mendadak. Dan siklus ini adalah virus yang mungkin hanya terjadi di Indonesia. Biasanya siklusnya 5 tahun sekali. Itulah fakta yang ini negeri yang lucu. Kadang-kadang saya ini ya cukup mengamati situasi dan kondisi aja udah bahagia ya. Itulah pengamat pemerhati masalah sosial melihat tingkah pola para elit itu kadang-kadang menggelikan. Ya, anggap saja itu hiburan gratis ya. Tapi nyatanya memang begitu. Padahal eh, kalau sesuatu yang mendadak itu tidak ada yang baik ya nggak? Segala sesuatu yang sifatnya mendadak itu tidak ada yang baik. Saya tidak perlulah membahas satu persatu, tapi silakan saja apapun yang sifatnya mendadak itu ah, kurang baik dan patut dicurigai. Biasanya ada udang di balik batu, ya, ada udang di balik batu. Padahal batu sekarang jarang ada udangnya ya. Jangan ini karena batunya sudah jadi bangunan ya. Tapi peribahasanya masih ada udang di balik batu. Ada kacang di balik rempeyek kira-kira begitu. Ada maunya, biasanya begitu. Tapi kalau maunya sudah kesampaian, lupa. Ya, sekarang dia mendekati orang kecil, tapi setelah dia berhasil, dia tidak akan mau berdekat dengan orang kecil. Jangan coba-coba orang kecil mendekati beliau, tidak akan pernah diterima. Fakta, ini fakta. Itu namanya kebaikan palsu. Wah, kita ini memang senang dengan kepalsuan. Apa saja palsu, bunga juga palsu. Dulu itu bunga untuk ungkapan bela sungkawa,
ungkapan kesenangan. Sekarang bunga itu sebagai alat politik. Di Indonesia ini apa saja jadi alat politik. Bahkan sholat pun jadi alat politik. Yang kemarin mungkin tidak sholat. Begitu 5 tahun sekali sholatnya divideokan. Astagfirullahaladzim. Aneh tapi nyata. Ya itulah. Tapi herannya kita ini masih mau ditipu. Masih mau ditipu dengan hal-hal macam itu. Ya enggak? Kenapa kita mau? Ya, mau ditipu oleh persoalan-persoalan seperti itu. Padahal itu siklus itu pasti datang 5 tahun sekali. Lihat saja. Nanti begitu masa ini sudah berlalu ya, dia kembali kepada asalnya. Kalau sekarang membeli satu, besok akan menggarong 10. Ya enggak? Sekarang bagi-bagi rezeki sedikit, besok sikatnya lebih banyak, ya enggak? Astagfirullahaladzim. Tapi kita ini masih mau saja. Saya heran terus terang saja. Kenapa hal macam ini terulang dan berulang lagi? Dan anehnya sepertinya bangsa ini kalau tidak ditipu tidak bahagia. Inginnya ditipu terus ya. Kalau nggak ditipu tidak bahagia. Buktinya apa? Orang yang rajin bagi-bagi itu biasanya tidak tahu bagi-baginya itu karena ada maunya. Ya, ya. Biasanya itu orang yang seperti itu palsu. Dan kepalsuan itu tidak ada kebaikannya. Ya. Saya sangat berharap semoga bangsa ini semakin cerdaslah. Kita harus menentukan masa depan kita sendiri. Jangan diatur oleh mereka. Mereka itu mulutnya saja untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi perilakunya apakah betul? Apakah perilakunya betul? Ya, selama ini kalau mereka berkuasa juga yang menikmati orang-orang terdekatnya. Ini fakta, ya kan? Nyatanya saya dari dulu juga kalau nggak berjuang sendiri nggak bisa apa-apa ya kan. Termasuk sampean, sampean juga kalau nggak berjuang sendiri nggak bisa apa-apa. Ya, makanya kalau cinta jangan mati-matian ya. Membela mati-matian sampai dengan suami istri aja ada yang berantem. Suami istri ada yang berantem hanya karena beda yang dibela. Padahal yang dibela juga nggak kenal. Dia juga nggak kenal, nggak mikirin kita. Ya nggak. Mereka mikirin dirinya sendiri saja dan kelompoknya. Makanya bangsa ini meskipun dikaruniai dengan berbagai macam kelebihan ya, SDM-nya luar biasa, SDA-nya luar biasa, letak geografisnya strategis. Tapi astagfirullahaladzim, rakyatnya masih seperti ini. Dosa ya. Berdosa pemimpin macam itu dosa. Dia akan diminta pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Betul. Ya. Astagfirullahaladzim. Bangsa ini harus bersabar dalam penderitaan. Iya, karena ulah kelompok-kelompok tertentu yang selalu menjual rakyat, tapi tidak berpihak pada rakyat. Mudah-mudahan uh, acara gado-gado ini menjadi renungan bagi kita. Ya, uh, karena gado-gado itu semakin pedas, semakin berkeringat. Ya, kita ngomong apa adanya saja ya. Kita nggak punya beban apa-apa. Nggak ada yang kita cari-cari, kita kejar-kejar. Kita ini ingin hidup rukun, damai, bahagia, harmonis, sejahtera. Ya, kita akan selama ini selalu menggembar-gemborkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lah, buktikan di dalam perbuatan. Ya. Jangan Pancasila digunakan sebagai alat untuk melindungi kekuasaan. Itu yang tidak boleh. Tapi marilah kita implementasikan Pancasila dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Sehingga betul kita sebagai bangsa yang punya dasar negara Pancasila dan perilakunya juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan dibalik. Ya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan acara ini semakin pedas, semakin berkeringat. Sebagai ajang untuk berbagi ide dan informasi yang real, ya, yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah faktanya.
Kita hidup ini terlalu basa-basi sih, ya, terlalu basa-basi sehingga jadi basi betulan. Sampai jumpa di acara gado-gado berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share supaya acara ini jadi viral ya. Dan tidak ada lagi kebaikan yang mendadak, yang pura-pura. Tapi kalau baik, betul-betul baik, kita sudah butuh orang-orang baik supaya kita menjadi baik. Lelah, lelah menderita dalam kesabaran ini. Astagfirullahaladzim. Tersenyum dalam kepura-puraan. Yang penting menyenangkan orang lain, ya nggak? Karena takut kedudukannya disingkirkan. Palsu. Palsu. Kepalsuan itu nggak ada yang bagus. Ya. Terima kasih, founder Warung Gado-Gado. MTD, si pemerhati masalah sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.